Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Ini aku sekarang ada di daerah Jakarta Utara. Aku mau jemput Bu Angel karena kemarin Bu Angel sempat nanyain anaknya. Dan dinas sosial juga sempat mau survei tapi belum ketemu ya Mbak, belum ketemu sama alamatnya, karena yang harus kita bicarakan ini terkait anak, guys ya. Betul. Sedangkan Bu Angel ini tidak memiliki hak sebenarnya Mbak untuk memastikan Bu iya atau enggak diserahkan ke dinas sosial, karena dia kan ODGJ ya guys, yang lebih berhak adalah keluarganya. Tapi aku kan juga punya perasaan ya, manusiawi. Jadi aku memutuskan untuk Bu Angel ketemu sama anaknya dulu. Aku pastiin keadaan Bu Angelnya seperti apa, supaya nanti kita nggak salah ambil langkah gitu. Terus aku juga nggak mau ada fitnah ya guys, karena yang sudah aku jelaskan, anaknya Bu Angel akan diserahkan ke dinas sosial karena satu dan lain hal yang jujur maaf kita nggak bisa jelaskan secara detail gitu, karena ada nanti takut pihak-pihak yang merasa tersakiti gitu. Tapi yang jelas aku punya alasan untuk menyerahkan anak Bu Angel ke dinas sosial, atau nanti kita serahkan ke Bu Angel tapi dengan kondisi yang lebih baik lagi, nggak seperti kemarin kita lepas tapi ternyata anaknya kondisinya sesak napas, dehidrasi berat, dan juga demam 39, sekian ya. Kebayang nggak itu? 3 itu yang menurutku sangat fatal, karena jeda cuman kurang lebih 10 hari kita titip sama Bu Angel, anaknya bisa jadi kayak gitu. Coba kalau kita telat ya, dokter aja bilang kalau kita telat bisa kenapa-napa, hal-hal yang tidak terjadi bisa terjadi gitu. Makanya ini aku mau jemput Bu Angel, kita lihat dulu nanti endingnya seperti apa. Tapi yang jelas saya di sini pribadi sebagai relawan minta doanya yang terbaik untuk Bu Angel dan juga anaknya. Nanti akan seperti apa, dan kalian nanti juga jangan menjudge saya seperti ini, keluarga seperti ini yang terbaik untuk semua pihak ya. Karena kalau misalnya kondisi kayak kemarin juga kasihan ya Mbak, masa depan anaknya gitu. Lebih baik menurutku nantinya mungkin akan diurus sama negara, atau mungkin akan dari negara diadopsikan ke orang lain supaya anaknya ini mendapatkan yang kehidupan yang lebih layak, lebih baik lagi, dan juga haknya sebagai anak gitu terpenuhi. Oke, mohon maaf saya nggak turun, tim aja yang turun karena satu dan lain hal intinya. Jadi kita lihat ya nanti seperti apa, ikutin terus guys. Assalamualaikum. Selamat sore. Ada Bu Angelnya Pak. Oh lagi tidur. Masuk aja. Bu, sini. Apa kabar Bu? Apa kabar? Baik. Baik. Gimana? Sekarang sehat? Sehat. Gimana? Masuk ya Pak. Gimana Ibu kesehariannya? Di rumah. Di rumah terus? Terus ngapain lagi? Ya, bagaimana di rumah? Cuci piring. Kangen nggak sama Arjuna? Kangen. Ibu mau ikut nggak ngeliat Arjuna? Mau ketemu Arjuna nggak? Mau ketemu Arjuna nggak? Mau ketemu anaknya nggak? Mau. Kalau mau ganti baju yuk. Ganti baju. Ganti baju. Mau ikut kamu? Susu. Apa Bang? Jangan, Abang. Yaudah yuk, langsung aja Ibu. Ganti baju dulu ya. Kita langsung ketemu sama Arjuna kan? Kangen kan udah berapa lama tuh? Kalau nggak di kamar mandi. Ganti dulu aja bajunya ya. Iya, di baju. Oke. Kita tunggu di
luar. Suka ngelamun dia. Suka apa? Suka ngelamun. Suka ditanya nggak Bu ngelamunnya kenapa gitu? Dia lagi marah sama aku 2 hari ini. Marah kenapa? Ditawarin makan sama aku kagak mau. Terus ngelamun, ya ada kemungkinannya gitu. Terus dia cerita sama abangnya. Kalau aku setiap ngobrol sama tetangga dikiranya aku jelekin dia. Di sini juga kesini, anaknya juga kesini yang pertama. Yang pertama emang tinggal sama siapa? Neneknya, Sama neneknya? sama dia. Oh. Yang kemarin di sini yang foto itu mama. Mamanya aja kagak nengok-nengok. Bukannya kita ngejelekin orang tua ya. Mamanya nggak nengok-nengok ke sini. Nggak nengok, nggak ngasih. Dia pengen main ke rumah mamanya. Tapi mamanya nggak mau. Nggak Jadi mau bagaimana? terima. Iya. Ini jadi murah, makanya Makanya dia di sini aja, Dia nggak bete. ada ngasih mamanya. Dia mau nggak mau nabung nggak ke siapa ya, saya lagi aja. Dan juga Makannya, apanya, dia di sini. makanya kalau dia lagi marah-marah atau dia lagi mukanya ketahuan marahnya, aku diem aja udah ngerti aku. Berarti dia lagi Dia nggak mau kemana-mana. Tapi sama ini nggak apa-apa. Enggak sih, nggak ngamuk. Dia mah yang bisa dikendali cuma sama saya doang, sama bapak. Bapak udah meninggal. Cuma kemarin dong ya yang bilangin Johan waktu main becek banjir. Gak usah dibilangin kau. Dia bilang gitu, yang marah-marah anak saya ini. Diem aja, karena dia kan lagi gitu. Ngomongnya begitu. Ngamun aja, kadang juga nggak mau makan. Seharian pernah nggak makan. Kok pernah seharian? Nggak mau makan dia. Semenjak Arjuna diambil atau semenjak Arjuna dibawa ke rumah sakit apa gitu? Yang Arjuna pas kita tanda tangan sama Tenopi itu tuh, tanda tangan. Terus dia kan suka ada teman saya kesini kan namanya orang Cina itu, orang Cina. Kok si Arjuna belum datang ya? Begitu. Dia nggak tahu kalau Arjuna udah di yayasan. Angin kan. Dari situ lah agak ini dia. Agak gimana? Kan kita nasehatin, mendingan Arjuna di sana. Di sini kan teman dulu, tempatnya nggak layak. Kasihan. Jangan lagi jangan lagi jangan kasih lagi si Ardi ngerawat dia. Soalnya katanya kan cekatan kalau di sana. Ini Bu Angel. Jangan Kalau ini dilepas sama dia, enggak, dulu. saya pulang kerja, dia udah kasih susu basi, susunya udah berbutir-butir. Kalau kita di sana Katanya cekatan kata Bu Tenopi, dia katanya. iya, tapi kita ada pengawasan juga, nggak dilepas Bu Angel Terus sendiri. Terus kalau sampai kering, makanya kan luka pantatnya Arjuna yang saya bawa ke puskesmas, dikasih alat salep tuh. Soalnya saya cek kering banget, jalap lagi pakai tisu basah. Bilang setiap 1 menit, Pak, harus dilihat itu pempesnya. Soalnya kan baik seperti ini enggak, ntar pagi lagi aku tengok udah kering. Iya, memang gini ya Bu, kalau di yayasan kita nggak cuma sekedar dikasih tahu aja. Di yayasan, kalau di yayasan kan dibantu juga gitu. Dia merawat, cuma bukan berarti kita melepaskan kayak gitu. Jadi walaupun dia susu dan segala macam ya kita tetap diajarin gitu. Ini sudah basi bla 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 segala Ya macam dikasih tahu. udah aku ajarin. Nah nanti kita nggak sekali doang diajarinnya Bu, jadi setiap hari memang kita ada omongan selalu kayak gitu diulang-ulang. Jadi bukan Aku kalau tiap hari ngeliat dia marah sama aku. Terus sendiri kan aku cuma ke ipar. Ini kadang-kadang suruh abangnya, bang bilangin dulu ademu, gini baru. Terus kan kadang kan kalau tidur waktu dia sakit itu, aduh udah panik banget aku, udah celong matanya. Dia masih tidur kan pagi-pagi, itulah aku bawa lari ke puskesmas. Terus yang Tenopi yang ini kan nggak jemput, itu lagi nyari pinjaman aku 200.000, itu berbunga lagi Mbak Robi. Pas tiba-tiba datang sini katanya udah dibawa Arjuna. Soalnya aku bilang mendingan Arjuna di sana kan ini di sini kak kayak gini juga. Iya, tapi Aku kita nggak ini juga bisa mantau dia, soalnya kan aku juga kerja di sana. iya Bu, tapi kita sebenarnya yayasan kita bukan yayasan untuk menampung anak ya. Kita di sini kan membantu gitu. Semuanya juga ODGJ maupun anaknya nggak ada yang kita selamanya gitu. Kita membantu sampai dia ini ya nggak normal sih sebenarnya, stabil, lalu kita baikan lagi ke keluarga. Tapi kan memang perawatan yang paling baik itu sama keluarga ya gitu. Bukan, kita jatuhnya bukan panti untuk penitipan gitu, enggak gitu.
Bu, ini kita jalan ya? Oh iya. Sama bajunya, bajunya si Ardina bawa, jangan lupa lagi, takutnya lupa lagi. Nggak usah. Susunya udah diambil. Itu kan Jadi titip dulu aja ya? susunya sayang sebulan lagi. Iya. Oh iya. Susunya ambil yang warna biru, kasih itu. Ntarnya nggak di sayang. Soalnya nggak ada yang minum. Saya juga nggak pakai, beli aja. Oh iya. Ya. Ya. Masih Bu, kita jalan dulu ya. Ayo salam sama bapaknya. Bu Angel. Iya. Kenapa Bu Angel? Katanya suka bengang-bengang sendiri. Hah? Kenapa? Nggak mau makan katanya. Makan. Tadi apa namanya, kakak iparnya bilang nggak mau makan seharian. Gitu, kalau ditawarin makan suka marah. Kakak iparnya bilang gitu. Bener Bu Angel? Bu. Bener nggak? Iya. Kenapa? Hah? Ngomong aja nggak apa-apa. Iya. Ini udah nggak ada siapa-siapa. Kenapa? Kenapa kayak gitu? Lagi nggak selera makanan? Tertekan? Hah? Lagi merasa tertekan? Bu Angel, waktu itu kan saya mau tanya, waktu itu kan Bu Angel sempat voice note di handphone. Voice note tuh kayak yang gini, kirimin saya uang dong, yang itu. Saya lagi nggak ada uang. Perlu, tolong. Dah. Tuh, ada suara orang di belakangnya. Saya lagi nggak ada uang. Perlu, tolong. Tuh, ada suara laki-laki di belakangnya. Disuruh? Hah? Disuruh? Enggak. Gak boleh bohong lu Bu Angel. Kan Bu Angel gak pernah bohong sama saya. Disuruh minta uang atau gimana? Enggak. Terus yang handphone itu ditagi-tagi gimana ceritanya? Handphone mana? Kan waktu itu saya mau ngasih handphone, tapi kan belum sempat. Terus ditagi-tagi terus ya Mbak? Atau gimana Mbak? Iya, jadi saat aku kasih sembako, itu tuh langsung tiba-tiba, handphonenya mana? Handphonenya mana? Itu kakaknya yang ngomong. Kakaknya yang ngomong bilang, handphonenya mana gitu kan. Terus udah gitu ngomong kan ke Bu Angelnya, mana handphonenya mana? Kan nama Bu Angel nggak dijawab, akhirnya ngomong sama aku kan, kayak bilang, Bu ini handphonenya belum ya? Gitu. Nah aku bilang, iya belum, nanti mau teteh aja, mau ngasih langsung, aku bilang gitu kan. Karena aku ke Palu. Karena waktu itu ke Palu. Aku bilang gitu, iya nanti teteh yang mau ngasih langsung, aku bilang. Oh gitu ya, nanti Teh Novinya yang ngasih ya. Ya udah gitu. Iya betul Bu Angel. Hah? Iya. Tadi kan aku ada pembicaraan juga ya Teh. Apa namanya, sama keluarganya gitu. Aku bilang, gimana Bu Angel di sini gitu kan. Dia justru keluarganya lebih ngomong gini, kalau di yayasan kan katanya cekatan gitu, kalau di sini kan nggak cekatan, malah saya datang ke sini taunya susunya udah basi, udah bulir gitu kan. Saya padahal udah bilangin gitu, kalau misalkan jangan susu basi, jangan ini harus diganti 2 jam sekali dan segala macam. Terus saya bilang gini, Teh, saya jelasin yayasan itu bukan panti Bu, aku bilang, dan yayasan kami bukan panti untuk anak ataupun untuk orang dewasa. Betul. Gitu. Yayasan kami itu membantu Untuk orang yang terlantar. Iya, terlantar Bukan dan yang memiliki ODGJ keluarga ya. gitu. Terus kenapa di yayasan itu Angel Cekatan, kita itu nggak cuman ngomong sekali, kita tuh selalu ngomong berkali-kali, dan kita dan mencontohkan gitu. Jadi nggak bisa diomong sekali karena Bu Angel bukan normal yang seperti sehat. kita, sehat seperti kita gitu. Terus oh iya sama di sini juga kayak gitu, kata gitu. Oh harus berkali-kali ya, kalau berkali-kali nggak bisa, saya kan harus kerja, bilangnya gitu. Terus Siapa yang ngomong? itu iparnya, kakak iparnya. Cuma memang kayaknya kakaknya Bu Angel sepertinya karena mungkin ada spekulasi dari netizen yang kurang baik gitu ya mengenai kemarin itu kan, memang Arjuna sampai separah itu ya Teh. Jadi kurang baik lah responnya ke kita gitu. Jadi ada beberapa kayak bilang, tuh susunya bawa tuh tadi kan gitu. Kan Bu Angel mau kita bawakan, kayak tuh susunya bawa tuh,
pampasnya semua bawa gitu kan. Jangan sampai ada yang nggak dibawa, ntar kita diserbu lagi sama netizen gitu kan. Terus ntar dibilangnya apa-apalah gitu kan. Terus aku di situ diem aja, nggak menanggapi gitu. Cuma aku yang welcome sama kita tuh cuma kakak iparnya. Nah, kalau kita kan ngomong apa adanya ya Mbak. Kalau aku sih pribadi aku ngomong apa adanya, karena waktu ke sana kalian lapor itu kan susah apa-apa emang nggak ada kan, dicari-cari gitu. Bahkan Bu Angel nyari pun juga nggak ada, ya kan? Nah, secara logika juga kalau anak ini misalnya tercukupi konsumsi susunya, nggak akan mungkin dehidrasi berat Mbak. Ini demi Allah ya guys, dokter sampai menyatakan kalau telat bisa meninggoy. Gitu, bisa meninggoy guys, bisa lewat. Bahkan si dokter itu menanyakan sepanjang perjalanan nangis apa enggak Arjuna. Alhamdulillah itu anak nangis. Coba kalau nggak nangis bisa lewat guys. Lah, kan kalian tahu sendiri saya ini sama anak nih benar-benar mati-matian berjuang banget. Kalau saya dari awal nih nggak sayang sama Bu Angel, nggak peduli sama Bu Angel, saya masukin ke panti. Bener nggak Mbak? Kita udah ada koordinasi loh sama panti sebelum melahirkan. Nah, kan kita masih ada rasa kemanusiaan nih, ya kan? Saya juga mikir, wah ini masih ada kemungkinan untuk kita cari keluarganya dan lain-lain, keluarga mau menerima gitu. Karena kan kita udah pegang keluarganya, walaupun keluarga belum menghubungi selama ini ya Mbak. Belum ada yang menghubungi sama sekali sampai dia melahirkan. Nah, jadi saya mikir ya sudah, kita biayai semuanya, melahirkan dan caregiver guys. Itu semua maaf ya, nggak gratis gitu. Dan yayasan kita jelaskan lagi nih, yayasan kita tidak pernah ada bantuan dari dinas sosial ya Mbak, dalam bentuk apapun, karena kita pun tidak ada pengajuan gitu. Jadi makanya kita tidak menerima bantuan apapun, dan tidak ada yang namanya donatur permanen atau kayak misalnya dana CSR dari perusahaan mana, itu nggak ada guys. Murni ini pure dari saya ya. Kalaupun ada donatur yang mau memberi, alhamdulillah, tapi kita tidak pernah memaksa atau meminta-minta atau mengemis gitu. Jadi semua pasien yang ada di yayasan itu semua gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Mulai dari pakaian, mulai dari makanan, obat-obatan, terus pengobatannya ke rumah sakit jiwa, dan bahkan pendampingan perawat yang ke rumah sakit, gajinya itu semua dari saya. Bahkan kalau ada yang melahirkan, ada caregiver dan lain-lain, itu semua pribadi dari saya guys. Itu ya, jadi jangan sampai salah persepsi bahwa yayasan kita terima ini, terima itu, nggak ada. Kita bisa bertanggung jawabkan semuanya. Nah, makanya saya mikir setelah melahirkan Ibu Angel, karena saya pun merasa ya sudah, kita di sini sudah maksimal ya Mbak membantu sampai Bu Angel melahirkan. Makanya kita pikir untuk kembalikan ke keluarga, dalam arti kita tetap pantau dan kita tetap bertanggung jawab Mbak, ya kan, untuk kebutuhan anaknya gitu. Tapi memang kemarin itu saya ke Palu dulu, dan saya mikir gini, kan saya mau ngasih nih, saya mau beliin handphonenya, kita harus datang dulu ke counternya. Apalagi waktu kita pulang malam ya Mbak, kita pulang malam, besok saya udah flight ke Palu gitu. Nah, saya di Palu aja 3 hari. Terus yang pikiran saya nih, dalam otak saya, ya udah, yang penting sembakonya aja dulu, karena kan sembako konsumsi yang harus dimakan kan. Handphone mah nggak penting-penting amat, maksud saya gitu. Tapi bukan berarti juga kita nih diuber-uber kayak kita punya utang atau punya jasa. Itu nggak baik juga memanfaatkan orang lain, menurut saya gitu. Tapi kalau pendapat orang lain berbeda, ya itu hak masing-masing. Tapi harus dicamkan bahwa yang saya bantu bukan cuma Bu Angel, tapi banyak. Keluarga Rifin kita biayain, betul ya Mbak? Keluarga Markona, Aji kita biayain setiap bulannya. Karena apa? Karena kita tahu mereka ini adalah tulang punggung keluarga. Jadi ketika mereka diambil, saya sudah harus siap untuk menggantikan mereka untuk memberikan uang ke keluarganya masing-masing. Gitu guys ya, bukan cuma itu, Munadiroh, betul,
Munadiro itu juga kita berikan bantuan ke keluarganya. Ada beberapa pasien yang kita berikan bantuan ke keluarganya gitu guys. Jadi ya lumayan banyak ya orang yang kita bantu. Bukan, alhamdulillah, bukan cuma dalam segi pengobatannya aja, tapi kita bertanggung jawab semua-muanya. Dan logikanya guys, kalau misalnya cuma sekedar konten, mereka rehabilitasi di yayasan kita itu berbulan-bulan, sedangkan konten paling pengambilan, penjemputan, prosesnya juga paling cuma 1 video atau 2 video. Sedangkan mereka tinggal tuh ada yang udah 2 bulan, ada yang udah 3 bulan. Contoh si Santi udah paling lama loh guys, udah hampir 3 bulan loh, lebih malah. Tapi aku melihat kondisinya sebenarnya udah membaik, udah mau kita pulangkan. Tapi dianya malah nyaman sekarang di yayasan. Sampai dia bilang, ya udahlah di sini aja cuma apa-apa gitu. Jadi dia udah senengnya aku. Mulai dari dia agak emosional sampai sekarang dia bisa bantu-bantu yayasan kami gitu guys ya. Jadi semoga untuk kalian yang nonton tayangan ini tetap berpikir positif terhadap orang lain. Dan kita pun di sini tetap semangat untuk membantu orang lain, termasuk juga Bu Angel. Nah, nanti kita lihat ya seperti apa Bu Angel untuk kedepannya bersama anaknya. Tapi yang jelas kita akan memberikan yang terbaik semaksimal mungkin untuk Bu Angel dan juga anaknya. Tapi satu hal, ya mungkin ada sesuatu yang tidak bisa kita expose secara full gitu. Tapi apa yang kita omongin, kita bisa pertanggungjawabkan semua. Terus kita bisa maksudnya ya ada bukti ya. Kalau kita ngomong gak mungkin kita konten kreator, apalagi aku sosial, memberikan sesuatu hal pernyataan yang hoax, gak mungkin guys ya. Karena aku di sini adalah contoh untuk memberikan kalian edukasi, belajar sama-sama. Masa aku bohong, kan gak mungkin gitu ya. Itu aja. Kayaknya Bu Angel lagi nggak enak diajak ngobrol ya. Kayaknya moodnya lagi nggak baik. Aku bisa merasakan sih. Aku tahu intonasi dia kalau lagi baik, stabil, atau lagi enggak. Ini kayaknya lagi enggak baik-baik aja. Jadi nggak usah kita ajak ngobrol, nanti aja kita lihat setelah dia ketemu sama anaknya ya. Jadi untuk kalian penasaran, ikuti terus kegiatan aku hari ini. Dan nanti kita lihat juga apakah perlu medis atau enggak ya Mbak. Kalau perlu medis, setelah ketemu anaknya nanti kita antarkan ke rumah sakit gitu. Oke, thank you guys, bye.